Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gustika Haftalim, NIM 2200018004 dari kelas A, akan mempresentasikan laporan apresiasi perkembangan alat komputasi di daerah masing-masing. Yang pertama adalah kalkulator. Kalkulator pertama kali ditemukan pada tahun 1642. Kalkulator yang melakukan kalkulasi melalui mekanisme jenis jarum jam. Ya, disebut juga namanya adalah kalkulator Pascal yang ditemukan oleh penemu dan matematikawan Pak Francis Blaise Pascal. Dipuji karena mencoba perhitungan aritmatika yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Namun sayangnya, mereka sulit untuk diproduksi dan sangat sedikit yang pernah dibuat. Selanjutnya adalah kalkulator mekanis yang kemudian ditemukan oleh Thomas de Colmar pada pertengahan abad ke-19. Dan kalkulator lainnya lebih mudah diproduksi, tetapi sangat besar. Tidak mirip sama sekali dengan kalkulator yang kita kenal sekarang. Gord Hertzstark menemukan kalkulator mekanik genggam pertama pada tahun 1945 dari desain yang dibuatnya pada tahun 1938. Berbentuk seperti penggiling lada yang kokoh, kalkulator Kurta diproduksi dalam jumlah besar hingga tahun 1970. Ketika sebuah perusahaan di Jepang menemukan kalkulator saku digital pertama dan permintaan akan perangkat kuno memudar. Kemudian perusahaan di Amerika Serikat seperti Texas Instruments mengadaptasi desain perangkat Jepang dan menyempurnakannya dengan membuat kalkulator grafik yang kita kenal sekarang. Untuk gambarnya tertera di layar ya. Selanjutnya, karena seiring berjalannya waktu di daerah saya, warga mulai meninggalkan kalkulator untuk keperluan bisnisnya dan beralih menggunakan komputer. Komputer mulai merambah ke tanah air sekitar tahun 1967. Pada saat itu, komputer merupakan suatu barang mewah, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang bisa memilikinya, seperti instansi pemerintahan dan industri besar. Kemudian kehadiran perangkat satu ini mulai merambah ke dunia pendidikan, jenjang perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Indonesia setelah dicetuskan oleh Indro Eswandi, yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam mengenalkan teknologi komputer di Indonesia. Tetapi pada saat itu belum menjadi suatu program studi ya. Di tahun 1972, pengenalan komputer di Universitas Indonesia baru berupa pendirian pusat ilmu komputer, dan selanjutnya baru diresmikan sebagai program studi jenjang sarjana tahun 1986 dan diikuti dengan kehadiran program studi jenjang magister 2 tahun kemudian di tahun 1988. Dalam proses adanya studi komputer pertama di Indonesia itu tentu masih ada jalan panjang dari ketersediaan komputer yang sebagian besar masih baru digunakan oleh instansi besar, sampai akhirnya hadir personal komputer atau PC pertama yang jadi cikal bakal perangkat komputer yang bisa dimiliki oleh perorangan secara pribadi. Dalam perkembangannya ada pula salah satu sosok penting yang menjadi pelopor hadirnya PC di Indonesia, yaitu Franciscus Ediliu. Di tahun 1980, Franciscus Ediliu mendirikan Dragon Computer dan Communication, perusahaan yang awalnya mendistribusikan perangkat alat hitung dan mesin tik, yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan distribusi IT skala besar di Indonesia dan menjadi cikal bakal munculnya personal komputer pertama di Indonesia. Pada saat itu, komputer yang dikenalkan merupakan merek Sinclair, rancangan Inggris. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.